Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan atau mempresentasikan tugas UTS pemrograman Web 2, yaitu menjelaskan tentang proposal implementasi program untuk manajemen setoran barang bekas di Barokah Jaya. Eh, Langsung saja, untuk pendahuluannya, latar belakangnya adalah di sini toko Semoga Jaya ini adalah sebuah toko pengepul barang bekas seperti pengumpulan, pengepakan dan penjualan barang bekas, logam, kertas, plastik dan barang lainnya untuk didaur ulang. Untuk tokonya sendiri ini toko milik paman saya yang berdiri sejak tahun 2012. Hingga saat ini toko ini sudah mengalami perkembangan yang sangat pesat, dimulai dari tahun 2012 itu masih mencari barang bekas untuk didaur ulang. Kini sudah banyak penyetor barang bekas yang datang dari antar RT RW. Sekarang untuk penyetor barang ini sudah dari antar desa, bahkan juga dari kecamatan. Nah, seiring dengan berkembangnya toko ini, dalam pencatatan barang bekasnya, penyetorannya itu masih manual, menggunakan buku manual, sehingga jika buku manual tersebut hilang, maka akan menyulitkan para penyetor untuk melihat barang apa saja yang sudah disetor, dan juga akan menyulitkan para pekerja untuk memilah barang yang sudah disetor. Jadi ketika ada orang setor barang yang sudah disetor, itu akan dicatat jenis barangnya, kemudian ditimbang, kemudian ditentukan harga per kilonya. Karena di sini masih manual, jika terjadi kehilangan bukti catatannya itu, maka para pegawai itu akan mencari lagi barang yang sudah diolah tersebut untuk menentukan hasilnya lagi. Jadi akan menyulitkan dan akan menambah waktu untuk pemrosesannya lagi. Kemudian dari masalah tersebut, ya, ini akan dibuatkan sebuah sistem pencatatan barang bekas. Ini bertujuan agar memudahkan pemilik toko dan karyawan untuk mengelola barang tersebut. Nah, jika nantinya terjadi kehilangan, maka masih terdapat bukti yang tersimpan pada sistem tersebut. Penelitian ini mengacu pada sistem informasi kasir yang dilakukan oleh Fikri Syah Putra Mukhtar dengan judul Penerapan Metode Pencatatan Perpetual pada Sistem Informasi Kasir. Penelitian ini menggunakan metode waterfall yang dimulai dengan identifikasi masalah, mempelajari studi sejenis, kemudian mengumpulkan data dan menganalisis penelitian sistem. Kemudian untuk manfaat dan tujuannya. Manfaatnya adalah, dari penelitian ini adalah agar pencatatan barang setoran lebih mudah dan tidak mudah hilang, serta penyetor dapat melihat berapa banyak barang yang sudah disetor jika bukti pembayarnya sudah hilang, tanpa harus mencari lagi barang yang sudah disetor. Kemudian untuk tujuannya sendiri, yang paling utama adalah untuk memudahkan pencatatan barang yang sudah disetor sesuai jenis barang, tanggal setor, dan nama penyetor barang, sehingga dapat mempersingkat waktu dan mempercepat pemrosesan barang yang sudah disetor.
Kemudian untuk bab 2-nya ini ada dasar teori. Ini ada beberapa pengertian. Yang pertama untuk website. Untuk website sendiri, menurut Jan Anwar, website ini adalah sebuah sistem dengan informasi yang disajikan dalam bentuk teks, gambar, suara, dan lain-lainnya yang tersimpan dalam suatu server web internet yang disajikan dalam bentuk hypertext. Informasi web dalam bentuk teks umumnya ditulis dalam format HTML atau biasa disebut dengan hypertext markup language. Kemudian ada PHP. PHP di sini adalah akronim dari Hypertext Processor, adalah bahasa pemrograman yang berfungsi untuk membuat website lebih dinamis maupun aplikasi website. Berbeda dengan HTML yang hanya menampilkan konten statis. PHP ini biasa berinteraksi dengan database file dan folder, sehingga membuat PHP bisa menampilkan konten yang dinamis dari sebuah website. Kemudian ada MySQL. MySQL ini adalah sebuah perangkat lunak sistem manajemen basis data SQL atau Database Management System atau DBSM yang multi-thread, multi-user dengan sekitar 6 juta instalasi di seluruh dunia. Jadi untuk MySQL ini adalah sering digunakan untuk menyimpan database. Biasanya ini digunakan untuk bahasa pemrograman PHP. Kemudian ada activity diagram. Activity diagram ini adalah merupakan diagram yang mampu menjelaskan secara prosedural alur proses dari sebuah sistem. Dalam diagram ini dimungkinkan untuk mengevaluasi kemungkinan adanya lebih dari satu jalur yang berbentuk dan berjalan secara bersamaan. Penggambaran dari activity diagram ini dimulai dari inisial node hingga berakhir di end node, yang dapat menjadi catatan bahwa initial node dalam sebuah activity diagram diperbolehkan lebih dari satu. Kemudian ada use case diagram. Use case diagram ini menurut Bayu Kurniawan adalah merupakan pemodelan untuk melakukan sistem informasi yang akan dibuat. Use case ini mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem informasi yang akan dibuat. Kemudian untuk bab 3, rancangan proyek. Di sini terdapat sitemap. Sitemap sendiri adalah sebuah peta yang digunakan untuk menjabarkan setiap halaman yang ada pada website yang kita buat. Adapun untuk kegunaan dari sitemap ini, yang pertama untuk mengidentifikasi mana halaman dalam situs harus di-crawl dan yang tidak. Biasanya sitemap ini digunakan untuk penerapan search engine optimization agar website tersebut cepat terbaca di pencarian Google apabila sitemap yang digunakan ini tertata dengan baik. Untuk sitemap halaman awal setelah login, di sini ada dua. Ini ada untuk sitemap admin dan juga sitemap untuk user. Untuk di sini untuk admin ini terdapat di home ada 3 pilihan, ada data penyetor, informasi harga barang bekas per kilo, kemudian cetak. Untuk sebenarnya ini cetak bukan termasuk di sitemap juga. Ini ada kesalahan, mohon maaf Bu. Untuk data penyetor ini terbagi menjadi 4 pilihan juga, ada nama penyetor, tanggal setor, jenis barang, dan hasil. Kemudian ada informasi harga barang bekas per kilo, ini menampilkan jenis-jenis barang beserta harganya per kilo. Kemudian ada menu cetak. Kemudian untuk sitemap halaman awal untuk
user ini ketika login ke home ini akan menampilkan data penyetor. Kemudian di data penyetor, di masing-masing data penyetor ini sesuai dengan nama user. Jadi tidak seluruh user tercantum di sitemap halaman untuk user ini. Jadi hanya khusus untuk yang sudah mendaftar saja. Di sitemap halaman user ini terdapat data penyetor, kemudian hampir sama dengan sitemap admin. Untuk informasi harga itu, kemudian ada cetak. Kemudian di sini menggunakan use case diagram. Untuk use case-nya ini admin login, kemudian admin bisa untuk menginput data penyetor, kemudian menginput barang dan menampilkan pada layar. Kemudian user login itu hanya bisa melihat inputan data yang sudah diinput oleh admin, kemudian harga barang. Kemudian admin bisa mencetak hasil laporan tersebut untuk menjadi barang bukti penyetoran sekaligus untuk pembayarannya juga. Kemudian di sini ada diagram activity. Diagram activity ini terbagi menjadi dua untuk admin dan user. Di bawah ini termasuk diagram activity untuk admin dan penjelasannya sebagai berikut. Di sini dimulai, kemudian admin login sebagai admin, kemudian sistem melihat, memverifikasi apakah data yang dimasukkan untuk login itu sudah sesuai atau belum. Kemudian sistem menampilkan ketika sudah memverifikasi ternyata betul, maka sistem akan menampilkan menu utama. Nah, kemudian admin memilih menu utama tersebut, ada dua, yaitu input data penyetor dan input daftar barang. Kemudian jika sudah menginput data penyetor atau input daftar barang, sistem akan menampilkan data penyetor dan daftar barang. Kemudian akan melakukan cetak hasil setoran barang, kemudian selesai. Kemudian ada diagram activity untuk user. Untuk user sebenarnya di sini tidak begitu beda, hampir sama dengan admin. Hanya saja di sini user hanya bisa melihat daftar harga barang dan melihat hasil setoran yang sudah diinputkan oleh admin. Kemudian yang terakhir adalah mencetak setoran barang tersebut. Untuk kebutuhan sistemnya di sini untuk bahasa pemrogramannya menggunakan PHP 64 bit. Biasanya menggunakan PHP 8 dengan menggunakan MySQL untuk menyimpan database-nya. Kemudian untuk kode editornya menggunakan Visual Studio Code. Untuk spesifikasi device-nya menggunakan laptop merek HP RAM 4 dengan Windows 10. Untuk menjalankan project ini, user dapat menggunakan smartphone atau dapat menggunakan PC maupun laptop, karena nantinya website ini dirancang agar bisa digunakan di smartphone maupun PC. Sekian untuk presentasi proposal saya. Sebelumnya mohon maaf Bu, karena untuk pengerjaannya masih belum sempurna. Sekian untuk saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.